sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu meminta salah satu teman kalian untuk memimpin kita dalam doa hari ini. Natalia bisa pimpin kita untuk berdoa hari ini? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, karena kita sudah berdoa, sekarang Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Siapa-siapa yang tidak hadir hari ini? Baik, kalian hadir. Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang makhluk hidup. Sebelum itu, Ibu mau bertanya, siapa di sini yang tahu apa saja yang termasuk ke dalam makhluk hidup? Yang tahu bisa angkat tangan ya. Ya, Berta silahkan dijawab. Nah, betul sekali. Yang termasuk ke dalam makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, ciri dari makhluk hidup yang pertama itu, makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman untuk dapat mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Yang kedua, makhluk hidup dapat berkembang biak. Makhluk hidup dapat berkembang biak itu berarti makhluk hidup dapat menghasilkan keturunan. Yang ketiga, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Maksud dari makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang itu contohnya seperti manusia. Manusia dapat tumbuh dan berkembang dari seorang bayi kecil menjadi seorang remaja, kemudian menjadi lanjut usia atau kakek-kakek atau nenek-nenek. Terus yang berikut, makhluk hidup dapat bernafas. Setiap makhluk hidup tentunya dapat bernafas ya anak-anak. Dan yang kelima, makhluk hidup dapat bergerak. Setiap makhluk hidup tentunya dapat bergerak, seperti halnya manusia dapat bergerak menggunakan kakinya, dan sebagainya. Terus yang keenam, makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Maksud dari peka terhadap rangsangan di sini adalah, Ibu memberikan salah satu contoh, seperti teman kalian mencubit kalian, dan kalian merasakan sakit. Nah, itulah yang dinamakan dengan peka terhadap rangsangan. Yang berikutnya, Ibu akan menjelaskan tentang pengelompokan makhluk hidup. Yang pertama, pengelompokan hewan terlebih dahulu ya. Nah, hewan itu dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa bagian. Yang pertama itu berdasarkan tempat tinggalnya atau hidupnya. Nah, yang pertama, hewan yang hidup di darat. Hewan yang hidup di darat itu seperti apa-apa saja yang kalian tahu? Ya, seperti kuda, kambing, kelinci, sapi, kerbau, dan lain-lain. Terus ada hewan yang hidup di air. Contohnya itu seperti ikan, buaya, dan kuda Nil. Terus ada hewan yang hidup di udara. Hewan yang hidup di udara itu seperti berbagai jenis burung. Nah, tadi kan berdasarkan tempat tinggalnya, sekarang berdasarkan cara bergeraknya. Ada hewan yang bergerak menggunakan kakinya, dan ada hewan yang bergerak menggunakan sayapnya. Ada yang tahu tidak? Hewan yang bergerak menggunakan kakinya itu hewan apa-apa saja? Yang tahu bisa angkat tangan ya. Ya Linda, silakan dijawab. Nah, betul sekali. Hewan yang bergerak menggunakan kakinya itu tuh seperti ayam, angsa, bebek, sapi, kerbau, dan masih banyak lagi ya. Dan hewan yang bergerak menggunakan sayapnya itu adalah berbagai jenis burung seperti burung pipit, burung cendrawasih, dan sebagainya. Nah, berikutnya pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada hewan pemakan tumbuhan, ada hewan pemakan hewan lain, dan ada hewan pemakan tumbuhan dan hewan lain. Nah, ada yang tahu tidak hewan pemakan tumbuhan itu hewan apa saja? Nah, betul. Hewan pemakan tumbuhan itu seperti kambing, kelinci, sapi, kerbau, dan sebagainya. Nah, hewan pemakan hewan lain itu seperti harimau, singa, buaya, ular, dan sebagainya. Dan ada hewan pemakan tumbuhan dan hewan lain. Hewan pemakan tumbuhan dan hewan lain itu seperti ayam dan bebek. Karena mereka juga biasa memakan cacing ya. Jadi mereka tuh bisa memakan tumbuhan, bisa memakan hewan lain. Nah, yang berikutnya pengelompokan hewan berdasarkan penutup tubuhnya.
Ada hewan yang penutup tubuhnya itu berupa bulu. Ada yang tahu tidak? Hewan yang penutup tubuhnya berupa bulu itu apa saja? Yang tahu bisa angkat tangan ya. Ya, Cindri. Ya, seperti ayam, bebek, dan burung. Terus ada hewan dengan penutup tubuh berupa rambut. Ada yang tahu tidak? Hewan dengan penutup tubuh berupa rambut. Ya, Lisna, silahkan dijawab. Nah, betul sekali. Itu seperti tikus, kerbau, dan kelelawar. Nah, yang berikutnya ada hewan penutup tubuh berupa cangkang. Ada yang tahu tidak kira-kira penutup tubuh hewan berupa cangkang itu hewan apa saja? Nah, kalian tidak tahu ya? Itu seperti bekicot, siput, dan kura-kura. Yang berikutnya, pengelompokan hewan berdasarkan cara berkembang biaknya. Nah, yang pertama, ada hewan yang melahirkan yang biasa disebut dengan mamalia. Nah, hewan yang berdasarkan cara melahirkan itu, ada yang tahu hewan apa saja itu? Ya, itu seperti kucing, kambing, kelinci, dan anjing. Dan kemudian ada hewan yang cara berkembang biaknya itu dengan cara bertelur. Itu seperti ayam, ikan, ular, dan kura-kura. Nah, tadi kan kita sudah menjelaskan tentang pengelompokan hewan. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pengelompokan tumbuhan. Nah, pengelompokan tumbuhan itu juga dibagi berdasarkan beberapa bagian. Yang pertama, berdasarkan keping bijinya. Ada tumbuhan yang berkeping biji 1, ada tumbuhan yang berkeping biji 2. Tumbuhan yang berkeping biji 1 itu dinamakan monokotil. Yang termasuk dalam tumbuhan berkeping 1 itu seperti padi, salak, tebu, dan jagung. Kemudian tumbuhan berkeping 2 atau dikotil itu contohnya seperti mangga, kacang tanah, dan durian. Nah, yang berikutnya berdasarkan akarnya. Ada tumbuhan yang berakar serabut dan ada tumbuhan yang berakar tunggang. Contoh tumbuhan yang berakar serabut itu seperti jagung, salak, dan kelapa. Dan contoh tumbuhan yang berakar tunggang itu seperti kacang tanah dan bayam. Nah, kemudian ada pengelompokan tumbuhan berdasarkan bentuk daunnya. Ada bentuk daun menyirip. Bentuk daun menyirip itu seperti daun jambu, bayam, dan mangga. Kemudian bentuk daun sejajar. Bentuk daun sejajar itu seperti tebu, padi, dan rumput. Kemudian bentuk daun melengkung. Bentuk daun melengkung itu seperti daun genjer dan gadung. Terus menjari seperti pepaya, singkong, dan salak. Nah, kemudian berdasarkan batangnya. Ada tumbuhan yang batang basah, batang berkayu, dan batang rumput. Yang termasuk ke dalam batang basah itu seperti batang bayam ya. Tentu anak-anak pernah lihat kan batang bayam. Nah, batang bayam itu termasuk dalam jenis batang basah. Kemudian ada batang berkayu seperti pohon jambu dan pohon jati. Dan kemudian ada batang rumput seperti padi, jagung, dan tebu. Oke anak-anak, sekian materi kita untuk hari ini. Sebelum kita pulang, Ibu meminta salah satu teman kalian untuk memimpin doa. Karena tadi dari teman perempuan, sekarang Ibu meminta Tommy untuk memimpin kita dalam doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Sampai jumpa minggu depan ya anak-anak.